Shalom, selamat malam Bro and Sis yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara Kelasum pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama dan bisa mengikuti kembali pelajaran pembekalan firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Pak David untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak. Pak David. Malam, Ya, malam. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Terima kasih buat semua anugerah dan kemurahan-Mu. Berkati Bapak Eben untuk membagikan sesuatu kepada kami, biarlah kami menjadi orang yang berkenan hidup dalam kebenaran-Mu pada saat akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Beri kami senantiasa kekuatan supaya kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, pada acara malam ini yang menjadi narasumber kami seperti biasa yaitu Pak Erben. Shalom, selamat malam Pak. Ya, salam semua teman-teman, Ya, shalom. kabarnya sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat Puji selalu. Amin, amin. Oke, sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu Erben Channel dan Ana Chandra Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara selanjutnya kepada Pak Erben. Dipersilakan Pak Erben. Oke. Puji Tuhan teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar satu topik. Benarkah Yesus mempunyai saudara kandung? Atau oke ya, ini tema kita hari ini ya. Benarkah Yesus mempunyai saudara kandung atau seibu atau yang lahir dari rahim perawan Maria? Apakah ada manusia yang dilahirkan oleh Maria selain Yesus Kristus dan itu disebut sebagai saudaranya sendiri di situ ya? Ini sebenarnya kalau berbicara sejarah gereja Katolik dan gereja Ortodoks, mulai dari zaman bapak-bapak gereja mengatakan bahwa Maria itu sudah dipilih oleh Allah, bahwa dia hanya memang melahirkan Sang Mesias itu sendiri. Itu ya, Yesus Kristus. Tapi ada orang-orang yang tidak setuju. Kita melihat data di dalam Alkitab ya, data Alkitabnya. Alasan orang mengatakan Yesus memiliki saudara kandung itu ada di dalam Matius pasal 13 ayat 55 sampai dengan 56 ya. Katakan di sini, kita lihat ya di sini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ia ini artinya Yesus. Ya, anak tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria? Ya, bernama Maria. Dan saudara-saudaranya, titik dua, Yakobus satu, ya. Baru Yusuf dua, Simon tiga, Yudas empat. Dan bukankah saudara-saudara perempuan semuanya bersama kita? Artinya saudara-saudara perempuan berarti jamak ya, lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Nah, di sini. Jadi atas dasar nama-nama ini, maka orang mengatakan bahwa Yesus punya saudara dari ibunya Maria, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, dan saudara-saudara perempuan. Baru di dalam Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, saudara Yoses? Ini Yoses. Siapakah Yoses ini? Apakah Yoses sama dengan Yusuf? Tapi kita coba menulis saja ya, 5. Yudas sudah ada di atas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?
Kemudian Galatia 1 ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, persoalannya di sini ada saudara. Ini kata saudara ya. Di sini ada kata saudara-saudara. Di sini juga ada kata saudara. Dari kalimat ini memang kalau kita membaca, ya Yesus punya saudara. Ada berapa? Ya kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau berdasarkan nama-namanya di situ ya. Jadi, dan ini masih bisa dibandingkan dengan ada di sini ya. Yang menyatakan Yesus punya saudara. Ini perlu untuk kita pelajari, untuk kita ketahui ya. Sekarang kita melihat, oke. Matius pasal 13 ayat 55 sampai dengan 56 dan Markus pasal 6 ayat 3, Galatia pasal 1 ayat 19, maka dalam teks ini ya ada beberapa nama yang disebutkan sebagai saudara Yesus, yaitu Yakobus yang pertama, kemudian Yusuf, yang ketiga Simon, yang keempat Yudas, yang kelima adalah Yoses. Ini perlu. Apakah benar mereka ini adalah saudara kandung Yesus? Nah, itu akan kita pelajari malam hari ini ya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita lihat pengertian saudara ya. Kalau kita cek dalam bahasa Yunani, kata saudara itu ada dua. Yang pertama itu bicara tentang ini, adelpos. Ya. Adelpos itu digunakan, saya cek di interlinear itu 343 kali, artinya sangat luas. Dapat berarti saudara, bisa diartikan saudara seiman, bisa diartikan saudara sebangsa, bisa diartikan juga tetangga, bahkan ini bisa diartikan teman dekat. Jadi pengertian dari adelpos itu luas. Contoh kita lihat ya, kata adelpos atau saudara di sini bermaksud saudara kandung, itu digunakan ketika Maria dengan Lazarus ya. Maria, Marta dan Lazarus itu saudara kandung. Tetapi juga arti kata adelpos di sini saudara tiri itu bicara tentang Raja Filipus dengan Raja Herodes. Bisa dilihat di sini ya. Itu kata adelpos juga. Tapi bisa juga saudara seiman atau saudara sebangsa. Nanti bisa dibaca di dalam Lukas 6 ayat 47. Jadi pengertian saudara ini memang luas di dalam Alkitab. Sehingga ketika ada ayat mengatakan Yesus punya saudara, memang perlu ketelitian untuk membaca siapa sih saudara-saudara itu. Kata yang kedua, adelpe. Kalau adelpos ini lebih cenderung digunakan kepada laki-laki, tapi bisa juga wanita. Tapi kalau adelpe ini sudah langsung artinya itu saudara perempuan. Dan itu digunakan 26 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi bisa juga artinya saudara seiman. Contoh, saudara kandung itu Maria dan Marta. Ini disebut adelpe, saudara perempuan yang sekandung. Tetapi kata adelpe juga diartikan saudara seiman. Contoh Paulus dan PB. Dan orang Kristus dengan Afia. Jadi kata adelpos maupun adelphe tidak serta-merta di dalam Alkitab itu menunjuk kepada saudara kandung itu sendiri. Yang menjadi problemnya sekarang adalah kalau begitu mana yang benar? Nah, di situ. Bagaimana itu? Bagaimana ayat yang kita baca tadi itu? Nah ini. Kalau ini disebut saudara, apa makna dari kata saudara di sini? Nah, apa maknanya kata saudara ini? Saudara-saudara kepada yang 5 orang ini. Maka karena itu untuk memahaminya, kita harus cek di dalam data Alkitab siapa-siapa mereka berlima yang disebutkan di sini itu. Ini sekarang yang mau saya tunjukkan sama teman-teman semua ya. Mari kita melihat data Alkitab ya. Ini, nama-nama yang tadi itu saya cek di dalam Alkitab, itu dikatakan bahwa mereka ini memang ada Yakobus dalam kitab Injil ya.
sedikitnya saya temukan ada 4 bernama Yakobus. Ada namanya Yakobus saudara Yesus, kemudian ada Yakobus anak Zebedeus, kemudian ada Yakobus anak Alpeus. Pertanyaannya sekarang, Yakobus saudara Yesus itu siapa? Saya menemukan di dalam Alkitab bahwa ada namanya Yakobus anak Maria. Dan ini juga disebut sebagai Yakobus muda. Dan dikatakan di dalam Matius 27, ini ya. Jadi Yusuf dan Yakobus itu adalah anak Maria. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 25, Maria ini adalah itu saudara dari ibu Yesus. Oke, teman-teman paham nggak yang saya jelaskan ini? Jadi, kata Yakobus, saudara Yesus, di dalam ayat yang kita baca tadi, di sini ya, yang di sini, Yakobus, saudara Yesus di sini, sudah jelas berdasarkan data tadi, ini bukan saudara kandung Yesus, satu ibu. Bukan. Kenapa? Karena datanya ini, lihat. Yakobus anak Maria. Ya, baru di sini dikatakan Maria adalah saudara dari ibu Yesus. Ini perhatikan. Teman-teman, bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa, Ibu Pak. Ali? Bisa. Jelas ya? Iya, jelas. Jadi sudah terkonfirmasi ya bahwa Yakobus saudara Yesus di sini artinya bahwa Yakobus ini adalah anak Maria, di mana Maria ini adalah saudara ibu dari Yesus. Sekarang kita lihat ke Yusuf. Yusuf ada beberapa di dalam Alkitab Injil. Ada Yusuf suami Maria, yaitu bapaknya Yesus ya. Kemudian Yusuf saudara Yesus. Ini menjadi pertanyaan kita. Tetapi di dalam Matius 27 ayat 56 dikatakan Yusuf dan Yakobus itu anak Maria. Ada Yusuf Arimatea. Jadi terkonfirmasi kalau dikatakan di dalam ayat yang tadi ini, di dalam ayat ini bahwa Yusuf ini saudara Yesus, sudah jelas bahwa ini bukan yang dimaksud dengan saudara kandung dari Yesus dari satu rahim, bukan. Tapi Yakobus dan Yusuf ini adalah anak Maria, di mana Maria itu adalah saudara dari Maria juga, ibu Yesus. Tentu dari sini kita sudah bisa berpikir, nama yang pertama kali disebutkan Yakobus dan Yusuf sebagai saudara-saudara Yesus, ternyata ditemukan data bahwa kedua orang ini bukanlah saudara sekandung Yesus dan mereka dituliskan pertama kali. Bagaimana dengan Simon dan Yudas? Kalau yang pertama dituliskan saja bukan saudara kandung, pertama dan kedua itu rupanya bukan saudara kandung, apalagi yang ketiga dan keempat. Tetapi kita tidak berhenti di situ dulu, kita lihat cek datanya ya. Kita lihat di sini siapa Simon. Di dalam Alkitab memang cukup banyak ya Simon ya. Ada Simon murid Petrus, murid Yesus itu Simon Petrus. Tapi ada juga Simon orang Zelot, itu juga Petrus. Simon saudara Yesus, ini yang kita tanya di sini ya. Baru Simon bin Yunus, Petrus juga ini. Simon Sikusta, ada Simon orang Kirene, itu yang mengangkat salib Yesus. Baru ada di sini Simon saudara Andreas, ini Petrus juga. Baru Simon anak Yohanes, itu juga Petrus. Baru ada namanya Simon Iskariot, ayah Yudas. Ayah Yudas itu rupanya Simon Iskariot. Anaknya Yudas Iskariot. Saya memang jujur ya teman-teman, saya tidak menemukan silsilah yang menegaskan bahwa dia saudara kandung Yesus. Dan juga tidak menemukan lebih detail lagi apa kaitan persaudaraan antara Simon ini dengan Yesus. Saya tidak temukan. Maka saya tidak menyimpulkan dulu tentang hal ini. Namun, penelitian saya atau pembacaan saya, Yusuf dan Yakobus yang dituliskan pertama dan kedua di dalam dua ayat tadi, sudah terkonfirmasi bahwa mereka memang saudara Yesus, tetapi dari ibu yang bernama Maria,
saudara dari ibu Yesus. Nah, ini. Jadi asumsi saya atau pendapat saya lah dulu ya, karena saya belum temukan data. Kalau yang dituliskan pertama dan kedua, yang disebut sebagai saudara Yesus, itu bukan saudara kandung Yesus. Maka kalau yang ketiga, sudah tentu itu bukan saudara kandung. Itu dalam pemahaman saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saudara kandungnya, harusnya ditulis orang yang paling dekat di depan. Contoh, kalau saya punya ibaratnya undangan, kalau waktu saya dulu menikah, atau waktu dulu saya pesta perkawinan, dalam undangan itu, yang mengundang itu yang pertama bapak saya. Kemudian saudara-saudara saya. Saudara dari mana? Mulai dari abang, kakak, dan adik. Kemudian nanti yang mengundang itu baru nanti keluarga dari bapak. Baru nanti keluarga dari yang lainnya, dari mama. Selalu nanti urutannya. Jadi yang paling dekat dulu dengan orang, dengan saya, itu yang dituliskan pertama sekali. Nah, jadi nama saya dulu, baru bapak saya, abang saya, kakak saya, baru adik saya. Dari laki-laki dulu. Jadi, kalau di dalam penulisan nama itu tadi, nama dua orang pertama dituliskan, berarti ini orang paling dekat dengan Yesus. Makanya dituliskan menjadi saudara Yesus dan paling dekat ditulis. Berarti dengan demikian, karena orang pertama dan kedua yang dituliskan sebagai saudara Yesus sebagai yang pertama, tentu yang berikut, yang ketiga dan keempat, sudah bisa kita ambil satu kesimpulan. Dia pun bukan saudara kandung Yesus. Nah, dari situ. Tetapi kita masuk kepada Yudas. Ini masih pertanyaan. Di sini dikatakan Yudas anak Yakobus. Di sini ada Yakobus anak Maria. Ya, pertanyaan, siapa lagi Yudas ini yang menjadi saudara Yesus di sini? Apakah Yakobus yang di sini? Saya memang belum menemukan jejak-jejaknya ya. Nah, belum memastikan. Tetapi dari dua data ini sudah terkonfirmasi. Dan data ini pertama. Baru kalau Yoses tadi ada di Markus, itu anak Maria. Dan ini berkaitan dengan di sini. Siapakah Yoses ini? Apakah Yoses adalah nama yang sama dengan Yusuf? Bedanya mungkin Yusuf apa? Ibraninya atau Yoses jadi Yunaninya. Bisa begitu. Jadi namanya menjadi berbeda karena konteksnya. Tetapi dua dari empat nama tadi itu sudah terkonfirmasi bahwa Yakobus dan Yusuf bukan saudara kandung Yesus dari satu ibu, tetapi saudara Yesus dari Maria, ibunya dari Yesus Kristus. Terkonfirmasi ya. Karena ini saya nonton ada video membahas hal ini. Di situ ya. Oke. Sekarang, maka saya katakan Yesus lebih tepat tidak memiliki saudara kandung yang lahir dari rahim Maria. Hanya Yesus yang lahir dari rahim Maria. Dan ini satu kebenaran yang menegaskan bahwa memang Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Alasan yang pertama, mengapa saya setuju mengatakan bahwa hanya Yesus yang lahir dari rahim Maria. Alasan pertama, Yesus menyerahkan Maria kepada murid-muridnya. Maria ibunya kepada murid-muridnya. Perhatikan ya. Bahkan ketika Yesus disalib, ketika dia menyerahkan Maria kepada murid-muridnya, yang ada dekat dengan Yesus disalib itu adalah bukan saudara-saudara yang lain, tapi dikatakan, dan dekat salib Yesus itu, di Yesus berdiri ibunya, perhatikan ya, saudara ibunya Maria. Ini saudara ibunya Maria. Artinya di sini siapa? Saudara dari Yesus. Maria ini tadi punya anak Yakobus dan siapa tadi? Nomor 1, 2? Yakobus dan Yusuf ya. Iya. Istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi sudah terkonfirmasi ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, murid yang dikasihi dalam beberapa pandangan, dan saya setujui adalah itu menunjuk kepada Yohanes. Yohanes ya, murid Yesus, Yohanes. Di sampingnya berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya. Artinya apa? Diperkenalkan atau diserahkan, dinyatakan. Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di rumahnya. Perhatikan, murid itu menerima dia di rumahnya. Artinya apa dari sini? Kalau Yesus punya saudara kandung yang lahir dari Maria, maka tentu dia akan mendampingi Maria menghadapi bagaimana Yesus putranya disalibkan. Tetapi kenapa mereka justru tidak mendampingi? Seorang anak, setahu saya itu ya, pasti akan mempertaruhkan hidupnya untuk orang tuanya, apalagi itu ibu kandungnya sendiri. Sudah pasti. Ya, tidak mungkin seorang anak membiarkan ibunya menghadapi sebuah kenyataan bahwa ibu itu sedang melihat anaknya disalibkan, tapi justru anaknya yang lain itu meninggalkan. Itu tidak mungkin. Malah di sini dikatakan murid yang dikasihi. Jadi dari satu peristiwa ini bisa kita ambil satu konklusi bahwa memang Maria sudah dipilih oleh Allah untuk melahirkan satu-satunya manusia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah inkarnasi firman Allah. Kalau kita membaca di dalam hukum Taurat, ya, Keluaran 20, anak itu harus menghormati orang tuanya, bahkan merawat orang tua di masa tua. Dan Yesus menyerahkan Maria, ibunya, kepada murid yang dikasihnya. Bukti bahwa memang Yesuslah satu-satunya yang dilahirkan Maria. Jadi dari sini juga kita melihat bahwa Yesus menempatkan hubungan kasih oleh iman di atas hubungan darah. Perhatikan ya. Ini sesuai dengan ajaran Yesus dalam Lukas 8 ayat 19-21. Di mana Yesus memuji sanak saudaranya bukan karena mereka mempunyai hubungan darah. Bukan karena, perhatikan di sini ya, bukan karena mereka mempunyai hubungan darah dengan Yesus. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Jadi alasan yang pertama tadi sudah saya tunjukkan bahwa Yakobus dan Yusuf itu bukan anak Maria kandung, tetapi anak dari Maria, saudara ibu Yesus. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihnya, Yohanes. Tentu itu tidak lazim dalam konteks Yahudi ya, menyerahkan ibu kita kepada orang lain kalau kita punya saudara kandung. Tidak lazim. Dan juga tidak mungkin saudara kandung membiarkan ibunya mendampingi Yesus melihat Yesus tersalibkan. Sementara Yohanes yang bukan saudara kandungnya menyertai atau bersama-sama dengan ibu dari Yesus itu sendiri. Nah, di situ. Alasan yang berikut itu adalah yang ketiga, Maria menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, ini ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, dikatakan di sini keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan wanita akan meremukkan kepalamu, ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan di sini itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Ya, saya belum cek tadi keturunan di sini apakah keturunan atau keturunan. Setahu saya ini kayaknya apa ini? Hanya satu ya. Yang berikut kita lihat di Yesaya pasal 7:14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di sini dikatakan yang dilahirkan seorang perempuan itu adalah seorang anak laki-laki. Yesus, ya. Baru kemudian sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Baru seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi karena menunjuk kepada seorang, maka ini penegasan bahwa memang dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Yesus satu-satunya yang dilahirkan oleh Maria. Dan memang Maria sudah dipilih oleh Allah, direncanakan oleh Allah untuk menghadirkan Sang Mesias di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan begini sini ya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini alasan yang ketiga.
Alasan yang berikut, saya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya yang lahir dari rahim perawan Maria. Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam yang pertama itu satu, maka Adam yang terakhir tentu hanya satu, yaitu Yesus. Jadi Maria dihadirkan oleh Tuhan atau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu bagi lahirnya Mesias, inkarnasi firman Allah di tengah-tengah dunia. Bagaimana hubungan Yesus sebagai Adam terakhir dengan Adam yang pertama, itu bisa dibaca di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ini sudah pernah kita bahas situ ya, bahwa di sini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus, dipilih, ditetapkan oleh Allah menjadi Mesias, menjadi Adam yang terakhir. Ini bisa dibaca ya, teman-teman, nanti bisa dipelajari apa ayat-ayat yang sudah saya sampaikan di sini. Saya coba menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 21. Dikatakan di sini, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia menunjuk Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dihidupkan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Jadi dari pembelajaran beberapa data ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, bahwa ya saya pendapat iman saya pribadi ya, bahwa memang Maria hanya melahirkan Yesus seorang, dan itulah kemuliaan Allah yang dinyatakan olehnya melalui Maria, hadirnya inkarnasi Sang Firman di tengah-tengah dunia ini. Itu dulu penjelasan dari saya. Semoga pemaparan yang praktis dan sederhana ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan biarlah kita semakin mengerti betapa Maria adalah seorang wanita yang mulia, seorang wanita terpuji sepanjang masa, karena dia dipilih, dipakai oleh Allah Bapa di surga untuk menghadirkan Sang Mesias Juru Selamat kita, itulah Yesus Kristus. Dan Marialah yang menjadi wanita terpuji sepanjang masa di tengah-tengah sejarah dunia ini, karena dia melahirkan Sang Mesias, Yesus, Sang Inkarnasi Firman Allah. Silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi 1 Korintus 15 ayat 49-53 yang menegaskan bahwa Yesus adalah Adam yang terakhir. Adam yang pertama hanya satu, maka Adam yang terakhir juga hanya satu. Adam yang pertama diciptakan hanya satu, maka Adam yang terakhir juga hanya dilahirkan oleh wanita perawan Maria yang suci, hanya satu. Itulah Yesus Kristus. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom, Amin. terima kasih, kembali ke moderator. Amin. Wah, bagus ya Pak materi malam ini. Berarti Maria itu memang benar-benar wanita pilihan yang suci ya Pak, yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Saya kagum dengan imannya Maria Pak. Kalau misalnya saat itu dia tidak berserah ya Pak kepada kehendak Tuhan, mungkin nggak ada Yesus ya Pak. Seperti kayak imannya itu yang menjadi panutan ya Pak buat kita semua ya, yang sekarang yang sekarang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi iman Artinya gini, Maria itu. kalau Maria tidak ada, pasti Tuhan akan adakan Maria juga. Kenapa? Karena janji Allah kan dalam Kejadian 3:15, seorang wanita melahirkan keturunan yang akan meremukkan kepala ular atau iblis itu ya. Kemudian juga di dalam Yesaya 7:14, seorang wanita perawan melahirkan seorang anak yang dinamai Immanuel. Dan Yesaya pasal 9
ayat 6, 5 juga berkata demikian. Jadi kalau Maria tidak ada, Allah Bapa di surga akan tetap memilih dan Nah, menyediakan seorang sosok wanita. Apakah Maria namanya kita tidak tahu, tapi seorang sosok wanita yang luar biasa yang akan dipilih, dipakai oleh Allah menghadirkan Sang Mesias, Firman yang inkarnasi jadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu udah iya, pasti. iya. Ya, dan imannya dia juga ya Pak luar biasa ya Pak. Imannya Ibu Maria ini ya. Iya, dia Apa dia teladan, taat, teladan. iya. Heeh. Justru makanya kalau di Katolik kan Pak, Ibu Maria itu kan dihormati Pak. Gitu kalau di Katolik gitu. Nah, ada doa-doa untuk dia gitu loh bagi kita umat Katolik. Mungkin karena berangkat dari situ ya Pak. Nah, maksudnya teladannya dia gitu, imannya dia. Kalau Iya, menurut iya. saya seperti itu, iya. Oke, Ibu Ana gimana tanggapannya mengenai materi malam ini tentang Yang saya tahu ya Pak, kalau Yesus memang punya saudara tapi bukan sekandung ya gitu. Iya, saya pernah dengar juga Pak, Yakobus ya. Tapi kayaknya cuma satu deh Pak yang pernah saya dengar sih. Makanya tadi pas Bapak jelasin ada beberapa ya. Tadi 5 ada orang ya. 5. Heeh. 5 ada orang, Nah iya. itu. Ya, Iya. gimana Pak Erben, apa masih mau menyampaikan atau enggak? Sudah cukup kali ya Pak ya? Nah, Atau kalau gimana Pak? teman-teman mengatakan penjelasan tadi sudah terbukti Mm. cukup, dan Iya. menurut saya setelah saya Mm-mm. pelajari, Mm-mm. karena gini ya, tadi kan Mm-mm. intinya kalau Yakobus dengan Yusuf dituliskan pertama kali dan kedua, ternyata bukan saudara kandung seibu ya, tapi Iya. saudara dari Maria, saudara mamanya. Nah itu, jadi tidak mungkin lagi Simon, Yudas, dan Yoses ini menjadi saudara kandung. Saudara Ah, kandung. iya, betul. saya Iya, kasih iya. contoh tadi dalam undangan saya kalau orang Batak, pengundangnya itu atau nama yang selalu ditulis yang pertama mempelai, kemudian Iya. orang tua, setelah orang tua baru saudaranya laki-laki dan saudaranya wanita. Habis itu adik dari bapaknya, kemudian adik dari mamanya, kemudian keluarga-keluarga yang semuanya. Jadi orang Iya. inti dulu. Jadi kalau pertama kedua dituliskan duluan, ternyata bukan saudara kandung, berarti sudah bisa Aneh ya kita Pak? ambil, iya, sudah bisa Iya. kita ambil satu kesimpulan. Yang ketiga dan Iya. keempat itu bukan lagi. Iya. Iya. Pasti sama Bisa dengan yang pertama dan kedua ya Pak. Maksudnya saudara benar bisa tapi bisa bukan bisa sekandung jadi ya. bisa jadi Heeh. Simon dan Yudas ini saudara, tapi lebih jauh lagi persaudaraannya dari Yakobus dan Yusuf. Iya, Lebih kayak jauh. lebih jauh gitu ya Pak ya. Pak, Maria ini, Maria ibunya Yakobus dan Yusuf ini kan saudara dari ibu Yesus kan. Iya, Mungkin iya. sekandung ya Pak, sekandung kali itu ya Iya, Pak. saudara Ya, kandungnya, saudara iya kandung ibu sekandung ya, Yesus. iya. Iya Nah, betul. itu ada di Yohanes 19:25 kan, Maria Kalau adalah Yohanes itu saudara. kan sepupu kan Pak, sepupunya Nah ya. iya sepupunya, jadi Iya, saudara sekandung juga Dor. Kalau sepupu ya kan saudara sekandung juga, sekandung ibunya. Kalau Dari sepupu ya kan, berarti ibunya punya saudara kandung juga kan kalau sepupu namanya, ya nggak, siapa bener ya? nggak? iya, Ya, Elizabeth istilah ya di Pak ya. Jawa misanan itu ya. iya. Iya. Betul. Oke, Bukan jadi namanya sama sih ya Pak Erben, Maria. Jadi orang pikirnya Maria ibunya Yesus Ya, ya Pak. meski memang Iya. di daerah manapun juga kan banyak nama itu yang sama. Terjadinya kalau orang awam terjadinya ya itu kalau udah Mikirnya Maria mikirnya Ibu Yesus. Maria, Ya, padahal mikirnya. di situ nama Maria banyak sekali kan Iya. gitu kan. iya, iya. Memang iya kan Pak Erben, setahu saya waktu itu juga pernah dibahas ya, nama-nama di Alkitab itu memang banyak yang sama ya Pak. Ada Yakobus, Yakobus ada berapa, Yohanes ada berapa gitu ya Pak. Nah, Namanya iya, iya. kayak Yusuf itu ada berapa. Sekarang di Oh. era itu Yusuf ada berapa kan terjadinya gitu. Tapi kalau orang luar bahasa pokoknya Yusuf di situ katakan suami Ayahnya dari Yesus. iya Iya, Maria betul. ayah dari Yesus kan gitu kan. Iya. Makanya kalau Apalagi muncul Maria itu berarti ibu Yesus kan gitu. iya.
Apalagi nih Pak Lukas nggak pernah baca Alkitab lalu. Ya, Jadi dia taunya gitu. Orang-orang kan kalau yang nggak pernah baca Alkitab taunya, oh Maria itu ya ibunya Yesus kayak gitu kan. Yusuf itu ya. bapaknya Yesus. Taunya begitu. Kalau orang nggak pernah Hmm. baca Alkitab kan lebih-lebih ya Iya, Pak kalau Erben. saya tuh nggak ngomong nih orang lain, saya aja tuh Eh, yang dulu ya, saya yang dulu mm, ya. Saya berpikir gitu. mm, Hmm. mm, mm. Masalahnya Iya, pada waktu itu memang saya belum tahu Alkitab. Tapi iya, setelah tahu Alkitab kita kan iya. baru bisa ngerti kan gitu kan. Betul, Hmm. betul. Hmm. Iya, Yes, yes. sih. Hmm. Oke, Sama teman-teman, gitu. gimana? Oke, ya cukup Pak. Saya sih Oke, cukup jelas. Iya, gimana Pak Lukas nanti materi dibagi nanti saya kirim deh Pak ya. Materi oh, hari ini Pak Oke, Erben oke. nanti langsung di share di room ya Pak. ini saya Habis kirim ini. sekarang. Nah iya, ntar saya bagi ke Pak Lukas Iya, nanti supaya bisa kalau mau dipelajari lagi. tanya-tanya lagi nanti pas hari Minggu lagi, Kak, ya. Mhm. Jadi dipersiapkan Pak Lukas pertanyaannya nanti. Kalau penjelasannya kayak ini tadi ya terus Mm-mm. gimana kita mau tanya kalau udah jelas. Itulah Pak Erben Pak makanya. Tapi kadang ada juga sih yang kadang masih ada yang bisa ditanya sih kalau ada Itu juga. udah saya kirim ya. Materi udah Oke. saya kirim. Oke, Pak, ntar saya share sama Ibu Ana sama Pak Lukas. Ya. Oke, ya oke mari kita tutup. Ya udah Pak, cukup ya Pak ya untuk malam Oke. ini kelas kita. Ya, terima kasih Pak Erben untuk materi yang sudah disampaikan kepada kami semua. Semoga materi ini bisa menjadi menambah wawasan kita tentang firman Tuhan dan juga iman kita. Terima kasih Pak Erben. Oke, untuk selanjutnya saya minta kesediaan dari Ibu Ana ya untuk memimpin doa penutup. Silakan Ibu Ana. Ya, baik, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Di mana pada malam hari ini Pak Lukas ikut bersama kami belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih biarlah Bapak di lain waktu kami bisa belajar kembali bersama teman-teman kami yang lain ya Bapak. Terima kasih juga Bapak buat firman-Mu pada malam hari ini. Dan saya percaya firman-Mu ini benar-benar membuat kami percaya dan bahwa Engkau adalah iya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga Engkau berkati juga Pak Erben dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Engkau berkati Bapak juga keluarganya. Juga Engkau berkati Ibu Aling, berkati Pak Lukas, dan Engkau mau berkati teman-teman kami yang lainnya juga Bapak. Sebentar Bapak kami akan berpisah satu sama yang lain. Engkau mau tutup bungkus kami pada malam hari nanti sehingga besok pagi bisa bangun dengan badan segar dan bisa pergi beribadah. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Biarlah Bapak doa saya yang kurang sempurna ini yang Kamu sempurnakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Iya, makasih ya Pak Amin. Erben untuk makasih. pelayanannya. Oke. Shalom Pak Oke. Lukas, Ibu Shalom. Ana. Makasih Selamat Pak istirahat Lukas. ya. Shalom, Makasih Pak shalom. Sama-sama, Lukas. salam, Tuhan salam. berkati. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya.